adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali ya hari ini kita berkumpul lagi meskipun masih secara virtual. Kita pada pagi hari ini akan bersama-sama bina iman. Nah, sekarang seperti biasa kita akan menyapa terlebih dahulu Tuhan Yesus lewat apa? Lewat doa. Sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita buat tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dalam tidur kami semalam. Tuhan, sekarang kami akan bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kakak pengen tahu dong, kabar adik-adik gimana sih sekarang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, karena Tuhan kan sudah jagain kita. Tapi kalau misalnya nggak sehat pun nggak apa-apa. Tetap sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti sayang banget sama kita. Terlepas dari apapun yang kita alami sekarang, Tuhan pasti menyertai. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar? Oke, semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bertemu dengan Kak Rian pada pagi hari ini dalam Bina Iman Anak. Oke, adik-adik semua, seperti yang disampaikan, kita akan masuk dalam firman. Siapa yang sudah bawa kitabnya? Ayo silahkan dibuka. Oke, sambil menunggu, kakak informasikan hari ini kita akan mendengarkan satu kabar baik, yakni adalah pesan dari Tuhan Yesus percis sebelum dia wafat atau sebelum dia menjalankan tugas mulianya, yakni menebus dosa kita. Langsung aja kita akan buka bersama-sama dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Ya, Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Oke, ingat Yohanes perjanjian baru ya. Baik, judulnya adalah Perintah Baru. Kakak akan bacakan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik semua, kakak sedikit mau mengulang satu kalimat atau dua ayat ya tepatnya, yang sangat menarik untuk kita bahas di pagi hari ini. Dari ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Oke adik-adik semua,
Kembali lagi tadi kakak sempat bicarakan bahwa Injil yang kita baca hari ini itu sedikit mengulang kisah di mana Yesus percis sebelum ia melanjutkan tugas mulianya, yaitu menebus dosa kita di salib. Pada saat itu Yesus berkata bahwa sebentar lagi aku nggak bersama-sama kamu. Tapi ada satu perintah yang kita harus lakukan agar ketika nanti aku pergi, Yesus katakan, kamu tetap bisa atau dilihat, dipandang layak sebagai muridku. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Yakni adalah saling mengasihi. Ini perintahnya jelas sekali. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bahkan kalau kita ingat baik-baik, kasihnya Yesus itu sampai dengan wafat. Mungkin kita nggak diminta untuk wafat buat teman-teman kita, tapi kita diminta untuk saling mengasihi. Ya, kita saling peduli. Buat teman-teman kita saat ini sudah mulai masuk dalam sekolah, mungkin bertemu lagi dengan teman-teman kita. Nah, sosialisasi sudah mulai berjalan meskipun terbatas. Adik-adik sudah mulai bisa lagi menyapa. Nah, di saat itu kita boleh saling memberikan senyum yang terbaik buat mereka. Mungkin ada nggak teman-teman adik-adik di sini yang mungkin orang tuanya saat ini sedang sakit? Karena kemarin masih pasca pandemi gitu ya, terjadinya pandemi. Nah, kita boleh memberikan kasih kita dengan mendoakan orang tuanya. Atau jangan-jangan ada teman kita yang memang juga sedang sakit. Nah, kita doakan mereka. Dalam situasi saat ini adik-adik, di mana mungkin orang begitu takut dengan yang namanya penyakit ini, bahkan mungkin di sekolah masih ada juga banyak guru-guru yang menerapkan protokol untuk jaga jarak, jaga kesehatan. Gak apa-apa, kita harus ikuti adik-adik. Tapi bukan berarti cinta Tuhan terbatas di situ. Nah, kita bisa tetap memberikan kasih pertolongan kita lewat doa buat mereka ya. Berikan semangat. Gak apa-apa, Tuhan ada, akan menyembuhkan kamu. Gitu ya. Kalau yang mungkin udah lama belajar itu rasanya secara online susah atau gampang? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah ya. Nah, kita boleh menjembatani, belajar bersama. Nah, menolong mereka juga yang susah, yang gak mengerti mungkin dengan tema pembelajarannya, dengan cara saling belajar bersama. Banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan, bukan juga cuma sama teman di sekolah, tapi mungkin bisa dengan saudara-saudara kita, maupun dengan keluarga atau papa mama kita. Kita bisa lakukan dengan mengasihi mereka. Ya, berbagi, menolong sesama itu juga jadi ungkapan kasih bahwa kita mengasihi mereka. Baik adik-adik semua, sekali lagi semoga firman Tuhan di hari ini boleh mengingatkan kita untuk mengasihi sesama, karena itu adalah tanda nyata bahwa kita adalah pengikutnya atau murid-muridnya. Sekian dari kakak, semoga firman ini bermanfaat dan selamat melanjutkan kreativitas. Dadah! Halo adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Nah, kembali lagi sama aku, Kak Isabella. Hari ini kita bakal kreativitas bareng lagi. Nah, gimana kalian? Udah siap belum? Kalau udah siap, yuk siapin bahan-bahannya. Kita bisa belajar seperti firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita tuh harus saling berbagi pada teman kita, pada saudara kita, pada orang yang lebih membutuhkan. Nah, adik-adik kan kalau misalkan berbagi itu kan bisa berbagai macam ya. Bisa kalau kalian bawa makanan, terus teman kalian ada yang nggak bawa bekal. Nah, kalian bisa lah berbagi makanan ke mereka. Kalau misalkan kalian lagi main atau kalian punya mainan, ajak teman kalian atau saudara kalian ikut main juga. Nah, adik-adik, sekian Bina Iman pada hari ini. Nah, yuk kita berdoa sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami
pada Bina Iman pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat selalu belajar untuk mengasihi sesama, baik teman-teman kami, saudara kami, ataupun orang-orang lain yang lebih membutuhkan daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, sekian Bina Iman pada hari ini. Jangan lupa nonton Bina Iman minggu depan ya. Bye.